Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang kelima, yaitu Rasul Allah idolaku, kelas 5 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap terpuji sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang pertama yaitu keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan salah seorang nabi Bani Israel. Nabi Daud hidup pada masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada masa itu terjadi peperangan antara tentara Tolut dan Jalut, dan Nabi Daud menjadi tentara Tolut. Atas izin Allah, Nabi Daud dapat membunuh Jalut dan mengalahkan bala tentaranya. Setelah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah menjadikan Nabi Daud seorang rasul dan memberikan kitab, yaitu kitab Zabur, sebagai pedoman. Allah juga memberikan keistimewaan anak-anak kepada Nabi Daud, yakni setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Semua binatang juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dari semua musuh-musuhnya. Nabi Daud pun menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Juga dapat mengubah bentuk besi tanpa memerlukan api anak-anak atau peralatan apapun. Dari besi, Nabi Daud dapat membuat baju besi yang kokoh dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasanya yang dibuat dari besi lembaran. Keteladanan yang kedua yaitu keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman diangkat menjadi nabi dan rasul sekitar tahun 970 sebelum Masehi. Sejak masih berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman pun sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman,
yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan anak, kepada angin, dan kepada jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang beliau kehendaki. Allah pun menundukkan jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Meskipun kaya raya anak-anak dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya, dan Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Adapun keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang pertama yaitu rendah hati. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberikan kekayaan dan ketenaran, namun mereka tetap bersikap rendah hati. Yang kedua, menghargai pendapat. Yang ketiga yaitu pemaaf. Ketika Raja Tolut meminta maaf kepada Nabi Daud karena dia sudah berencana membunuhnya, dengan lapang dada dan ikhlas Nabi Daud memaafkan Raja Tolut. Allah akan memuliakan orang-orang yang mampu bersikap pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah keteladanan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah seorang nabi utusan Allah. Beliau merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Finisia dan Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal di kota Baalba di Syam. Kota Baalba diambil dari nama berhala yang mereka sembah. Sehingga pada akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah anak yang lebih berat daripada sebelumnya, yang berupa gempa bumi yang begitu dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Adapun keteladanan Nabi Ilyas, yang pertama, Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Yang kedua yaitu selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Materi yang terakhir adalah keteladanan Nabi Ilyasa. Cara meneladani kisah Nabi Ilyas atau Nabi Ilyasa yaitu mampu menciptakan kaum untuk hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Sedangkan yang ketiga yaitu kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan keteladanan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah tahun 20 April 571 Masehi. Adalah seorang nabi dan rasul bagi umat Islam. Beliau memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia sesudah mendapatkan wahyu Al-Quran di Gua Hira. Nabi Muhammad menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim anak. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih di dalam kandungan ibunya. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah hanya kepada Allah dan menyeru untuk meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenungkan, mendekatkan diri kepada Allah. Tempat yang digunakan adalah Gua Hira, berjarak kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Beliau berkhalwat setiap bulan Ramadan. Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian yang sedang terjadi anak-anak, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad disertai oleh asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari penurunan ayat. Ayat-ayat yang turun sejauh ini dikumpulkan yang disebut dengan mushaf, yang juga dinamakan Al-Quran atau bacaan. Adapun keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing, yaitu selalu bekerja keras anak-anak. Yang kedua, pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Yang ketiga, Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin. Yang keempat, Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi rasul. Yang kelima, Nabi Muhammad pun menerima wahyu di dalam Gua Hira, yaitu Al-Quran. Yang keenam, cinta dan sayang kepada anak yatim. Sedangkan yang ketujuh, yaitu Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, yang artinya Nabi terakhir. Adapun rangkuman pembelajaran hari ini, yang pertama, jumlah rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yang kedua, tugas para rasul adalah menyampaikan ajaran Allah, kabar gembira dan peringatan. Yang ketiga, yaitu para rasul memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Yang keempat, umat Islam harus meneladani para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima, yaitu rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.